Selamat pagi semua. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita memulaikan kebaktian kita di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, Engkau luar biasa atas setiap karya dan perbuatanmu dalam kehidupan kami. Kami mau datang di hadapanmu, di hadiratmu ya Tuhan, merendahkan diri kami, melepaskan semua yang menjadi tantangan, yang menjadi beban untuk kami dengan leluasa bisa menyembah Tuhan. Dan kami bebaskan kuasa-Mu, kami bebaskan Roh Kudus-Mu untuk bekerja, berkarya di pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami buka ruang hati kami yang paling lebar Tuhan, untuk Engkau bekerja melalui ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya kepadamu. Amin.
sepertimu. Terima kasih Tuhan. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, katakan Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, dan tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Katakan Tuhan adalah Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, taat ragu. Kau menjamin hidupku.
duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui pujian ini kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan, mendengar isi hati Tuhan di tengah-tengah kebisingan di dalam dunia ini. Ini rindu kami Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamat. Tanyakan pujian yang dari awal. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya
Yesus. Sekali lagi katakan, memilihmu Tuhan. Tanyakan pujian ini dari hati kita. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Serahkan kepada Pak Agus untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami menghampiri sekali lagi tata kasih karunia-Mu pagi hari ini. Engkau yang telah memilih kami terlebih dahulu, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, bukan karena kami memiliki apa yang sebenarnya Engkau sedang cari, tetapi Engkau memilih kami karena Engkau mentaati kehendak Bapamu di surga. Kami bersyukur untuk itu, sehingga ketika kami meresponi kembali dengan memilih Engkau, maka kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena firman-Mu mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu berbicara tentang respon kami kepada pilihan-Mu, kepada setiap kami manusia yang berdosa. Engkau memilih tidak memandang bulu, tidak memandang suku, bangsa, derajat, status sosial. Engkau memilih karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat pilihan-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, firman-Mu bagi setiap kami. Terutama kami akan berbicara tentang area pekerjaan kami, area keluarga kami, dan bagaimana Injil itu menjadi kompas terang di tengah-tengah semua yang kami miliki tersebut. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, dan kami berdoa, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Para pelayan Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang Injil dalam pekerjaan dan keluarga. Ya, sebelumnya kita sudah bersama-sama melewati mau sekolah minggu. Iya. Iya. Iya, Sunday school ya, Sunday school Mama. Oke. Ya, Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada area-area di dalam kehidupan kita yang itu menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan. Ya, di antaranya adalah pekerjaan dan keluarga. Banyak orang meletakkan identitas mereka itu di dalam pekerjaan mereka. Ya, meletakkan identitas mereka di dalam pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka mengukur diri. Melalui pekerjaan mereka, mereka mengukur juga orang lain. Ya, jadi kalau pekerjaannya A misalnya, pekerjaannya pilot atau pekerjaannya direktur, maka merasa bahwa identitasnya adalah seorang yang terhormat. Dan memang masyarakat di sekitar kita
Itu bukan berarti hanya kita sendiri yang memiliki atau yang memiliki konsep seperti itu. Karena memang dunia, orang tua bahkan sekitar kita itu seolah-olah menganggap bahwa identitas seseorang itu terletak di dalam pekerjaannya. Ya, di dalam pekerjaannya. Sehingga pekerjaan menjadi satu label buat seseorang. Dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang firman Tuhan ajarkan tentang pekerjaan. Kita semua punya pekerjaan, ya. Dan di dalam Efesus kita belajar, saya akan coba dulu PowerPoint kita. Sorry. Ya, ini dia. Yang menjadi dasar perenungan kita adalah di dalam kitab Efesus. Efesus di dalam pasal 1 sampai pasal 6, itu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Pada waktu itu Paulus sedang ada di penjara. Tetapi hatinya teringat kepada jemaat yang telah dia rintis dan dilayani. Karena Paulus sedang ada di dalam penjara, maka kemudian Paulus menulis surat-surat yang menyatakan penggembalaan, pengajaran. Dan di dalam surat Efesus pasal 1 sampai pasal 3 itu Paulus, kalau Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan, Paulus berbicara tentang hal-hal yang sifatnya basic, dasar atau teologis, doktrin. Dan pasal 4 sampai pasal 6 itu Paulus mulai berbicara tentang yang praktis. Nah, kadang-kadang kita ini maunya langsung praktis aja. Prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Tidak heran kadang-kadang terciptalah orang Kristen yang karena hanya mau yang praktis, apa-apa tanya pendeta. Apa-apa tanya, Pak ini bagaimana, Bu ini bagaimana. Saudara-saudara, saya yakin konsep Yesus memuridkan para murid-murid bukan apa-apa murid-murid tanya Yesus. Betul ya saudara-saudara? Saudara, kalau saudara jadi guru dan mengajar murid saudara, lalu semua tanya saudara sampai dia besar, sampai dia lulus tanya saudara-saudara, maka apakah kita merasa berhasil mendidik murid tersebut? Tentu tidak, saudara-saudara. Tentu tidak. Kata belajar itu sendiri, definisi belajar adalah berubah ke arah apa yang diajarkan. Jadi saudara-saudara, maka saudara jangan merasa alergi kadang-kadang atau merasa agak ini kalau belajar teologi, belajar hal-hal yang sifatnya dasar, waduh saya maunya langsung praktek. Nah saudara-saudara, karena itu kecenderungan manusia modern, saudara-saudara. Ingin fast food, ingin makanan cepat saji. Ya kalau bisa cepat langsung dimakan, kenyang, selesai. Tetapi saudara-saudara, pemuridan bukan seperti itu. Makanya Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal 3 itu mengajarkan kepada jemaat Efesus tentang bagaimana kasih, bagaimana Kristus itu rahasia sebagai rahasia misteri ilahi yang dinyatakan kepada manusia. Dan pasal 4 sampai pasal 6 Paulus berbicara tentang yang praktis. Dan di dalam yang praktis itu saudara-saudara, kita belajar tentang pekerjaan Yesus dan pekerjaan, Yesus dan keluarga, dan bagaimana Injil itu kemudian berbicara dan mentransformasi setiap orang di dalam area-area tersebut. Mari kita perhatikan terlebih dahulu yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama tentang pekerjaan. Kita semua punya pekerjaan, ya. Tujuan dari kita dididik, disekolahkan, kemudian berteman, menikah. Salah satunya adalah supaya kita menjadi manusia dewasa
Dan salah satu ciri manusia dewasa adalah dia memiliki daya untuk bertanggung jawab melalui pekerjaan. Ibu rumah tangga juga pekerjaan, saudara-saudara. Ya. Jangan dipikir bahkan ibu rumah tangga itu pekerjaan 1 kali 24 jam. Kalau kita kerja di kantor, maka bisa dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Tetapi ibu rumah tangga, seorang yang mulai buka mata sampai tutup mata, bahkan waktu tidur pun para ibu rumah tangga masih terus bertanggung jawab. Jadi itu jangan dilihat bukan sebagai pekerjaan, itu juga pekerjaan. Karena pekerjaan adalah satu mandat yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi pekerjaan bukanlah akibat dari dosa. Pekerjaan sudah ada ketika manusia diciptakan di Taman Eden. Tuhan mengatakan kepada manusia, kepada Adam, untuk mengerjakan taman itu. Diberi tanggung jawab dan mengerjakan. Walaupun di Taman Eden ada begitu banyak buah-buahan, pohon buah-buahan, mungkin obat-obatan, tetapi Adam dan Hawa tetap diminta untuk bekerja di ladang, di taman yang Tuhan berikan. Jadi pekerjaan bukanlah akibat dari dosa. Pekerjaan adalah bagian dari penciptaan. Pekerjaan adalah desain ilahi, di mana saudara dan saya menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu bagian dari manusia seutuhnya sesuai dengan rancangan Tuhan adalah saudara dan saya bekerja. Kita bekerja, saudara-saudara. Apabila saudara-saudara satu kali punya mimpi untuk pensiun dini, umur 55 mungkin. Wah, pokoknya semua sudah punya income, financial freedom, sehingga saudara bisa jalan-jalan kemana-mana saja. Tetapi saudara kalau mengenal rancangan Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi tetap ada yang saudara harus kerjakan. Bisa jadi ketika kita mengalami financial freedom, itu waktunya di mana saudara memberi waktu lebih untuk Tuhan juga, saudara. Untuk menjadi berkat. Ada yang menyebut namanya filantropi, ya, yaitu melakukan banyak kegiatan sosial. Tetapi sekali lagi, pekerjaan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu tahu bagaimana dan pekerjaan itu bisa menjadi bagian dari pelayanan dan hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 saya akan bacakan. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Wow, ini sebenarnya ada banyak prinsip yang firman Tuhan ajarkan tentang pekerjaan. Ayat 9, "Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka." Nah, saudara-saudara, jemaat Efesus ternyata adalah jemaat campuran, saudara-saudara. Di situ ada hamba atau budak, dan di situ juga ada tuan yang berada dalam satu gereja. Nah, kadang-kadang saudara-saudara ada kesulitan tertentu ketika majikan satu gereja dengan pegawai. Nah, memang saudara-saudara, apa kalau prinsip firman Tuhan tidak dikenal, tidak dimengerti dengan baik, ini memang bisa menjadi kendala tersendiri, di mana
pegawai dan majikan satu gereja. Lalu kemudian bisa terjadi seolah-olah konflik kepentingan. Tetapi saudara perhatikan di sini, firman Tuhan mengajarkan bahwa ternyata Paulus menyapa hamba-hamba dan para budak berada di dalam persekutuan yang sama. Kalau itu prinsip itu bisa berlaku kepada siapa saja, bukan metode. Kalau metode itu, misalnya saudara, metode untuk beli mobil misalnya. Buat orang yang dengan gaji sekian, maka cara beli mobilnya adalah kredit misalnya, begitu. Itu metode. Dan bagi orang yang mungkin gajinya atau income-nya sangat banyak, maka mungkin dia berpikir dengan cash, walaupun banyak orang yang dengan income yang besar tetap memilih kredit karena uangnya diputar. Tetapi sekali lagi saudara, kalau metode itu sesuatu yang bergantung dengan siapa dan bagaimana keadaannya. Tetapi kalau prinsip, siapapun, bagaimanapun keadaannya tetap sama. Itu namanya prinsip, saudara-saudara. Nah, kita melihat prinsip firman Tuhan sehubungan dengan pekerjaan, saudara-saudara. Dikatakan di sini bahwa hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara-saudara, kita melihat satu prinsip di dalam pekerjaan, yaitu bahwa bekerja adalah panggilan ilahi, taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara perhatikan di sini, memang saya kasih informasi sedikit bahwa hamba atau budak, konsepnya itu jangan dibayangkan budak seperti budak pada waktu zaman Amerika atau Eropa itu mengimpor orang kulit hitam untuk menjadi budaknya, ya. Jadi konsepnya bukan seperti itu. Hamba atau budak pada waktu itu bahkan ada orang-orang yang karena terjepit secara ekonomi lalu menawarkan diri untuk menjadi budak, ya. Jadi bukan menyangkut ras tertentu seperti mungkin orang kulit hitam di Amerika atau di Eropa yang diperjualbelikan. Tetapi hamba adalah satu posisi di mana pada akhirnya mereka bekerja sepenuhnya untuk orang tersebut. Memang ada kelompok hamba yang merupakan misalnya orang-orang yang mereka dijajah, lalu mereka ditangkap, lalu kemudian mereka dipaksa menjadi hamba, diperjualbelikan, ada. Tetapi konteks ini, saudara-saudara, adalah hamba-hamba yang sebenarnya bisa jadi adalah orang-orang yang juga bukan orang-orang yang bukan Romawi, orang-orang yang di luar Romawi, yang mereka ada di kota-kota tempat jajahan orang Romawi, salah satunya Efesus. Bahkan saudara-saudara, salah satu hamba yang dipekerjakan, yang disebut itu kemudian menjadi dasar dari kata pendidikan kita, yaitu namanya paidagogos. Paida itu paidi atau anak, gogos agoge, ya. Itu saudara-saudara artinya mengajar. Makanya kalau saudara belajar tentang pendidikan namanya pedagogi, ya, ilmu pendidikan. Nah, yang disebut pedagogos itu adalah biasanya orang yang cerdas, tetapi menjadi budak khusus untuk mendidik anak-anak majikannya. Jadi budak bukanlah sebuah pekerjaan yang seperti budak di Amerika, karena kalau kita membaca Alkitab seolah-olah firman Tuhan mengendorse perbudakan. Bukan, ya, saudara-saudara. Sangat berbeda dengan perbudakan yang terjadi di Eropa tersebut. Tetapi sekali lagi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa para budak dimiliki atau diminta memiliki sikap hati mentaati Tuhannya itu
itu seperti kepada Kristus. Dengan kata lain, maka sebenarnya bahkan kemudian kepada tuan-tuan, Paulus juga berbicara, dan kamu tuan-tuan ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jadi tuan pun ketika bekerja, kan majikan ketika mengawasi pegawai atau dalam hal ini para budak, itu kan juga bekerja. Dan dikatakan jangan memakai ancaman. Jadi dari pihak orang yang di bawah, bekerjalah jangan untuk cari muka. Bekerjalah dengan tulus hati, dengan taat. Dari orang yang di atasnya, para majikan, para tuan-tuan, firman Tuhan mengatakan jangan bekerja atau mempekerjakan mereka dengan ancaman, dengan kekerasan. Tetapi apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Jadi saudara, konsep yang membedakan orang berdasarkan pekerjaan, membedakan status, membedakan martabat seseorang berdasarkan pekerjaan adalah konsep yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena jelas di sini bahwa semua orang diukur, ditunjukkan bahwa apapun pekerjaan mereka, yang menjadi tekanan adalah bekerja seperti untuk Tuhan, saudara. Berarti kalau majikan yang tertinggi kita sama adalah Tuhan, siapapun kita, entah mungkin ada orang yang pekerjaannya cleaning service, ada orang yang menganggapnya remeh. Kenapa? Karena itu tidak terlalu, keputusan dia tidak terlalu berdampak global misalnya, seperti dibandingkan seorang yang, atau berdampak kepada ratusan pegawai seperti yang dilakukan oleh seorang direktur. Saudara-saudara, tetapi dia bekerja untuk Tuhan, maka saudara-saudara, dunia kerjanya, apa yang dikerjakan itu sama berharganya dengan seorang direktur yang memiliki pengaruh dengan sekian pegawai. Kenapa saudara-saudara? Karena di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Tuhan kita bukan mamon. Tuhan kita bukan martabat yang ditetapkan oleh manusia. Itu bukan Tuhan kita, saudara-saudara. Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia ada di surga, di mana ujung dari segala sesuatu kita akan berakhir di dalam kekekalan, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak memandang muka, saudara-saudara. Tuhan tidak memandang muka. Setiap pekerjaan yang etis itu adalah alat Tuhan. Setiap pekerjaan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan adalah alat Tuhan. Alat Tuhan untuk apa? Alat Tuhan untuk membentuk kita yang bekerja. Karena ketika kita bekerja, kita dibentuk untuk disiplin, bertanggung jawab, untuk setia, konsisten. Jadi semua pekerjaan adalah pelayanan apabila dilakukan seperti untuk Tuhan. Mengapa? Karena kemudian kita lebih takut kepada Tuhan daripada yang lain, saudara-saudara. Dan ini tidak mudah. Ini seperti kita sedang melawan arus. Karena dunia ini punya nilai-nilai yang meletakkan identitas seseorang berdasarkan pekerjaannya. Saudara-saudara, siapa yang bisa mengatakan, saudara-saudara, bahwa seorang yang punya jabatan, punya segala sesuatu lebih murah hati daripada seorang misalnya tukang sapu? Saudara-saudara, saya melihat satu kali ketika kita berbagi nasi kotak tersebut ya, nasi kotak.
Ada yang ibu-ibu tanya, Pak, masih ada lagi, masih ada lagi. Masih ada. Ada teman saya yang belum kebagian, dia belum kelihatan, dia belum datang. Saudara-saudara, dia masih bisa mengingat temannya. Dan berapa banyak kalau saudara-saudara dekat, berapa banyak kali kita melihat bahwa orang-orang seperti itu jauh lebih murah hati. Seperti nothing tulus begitu ya saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang kita mengenal, ya mungkin latar belakang pendidikan, tetapi bukan begini. Saya mengajak kita untuk melihat perspektif firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengajarkan bahwa pekerjaan kita itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Melalui pekerjaan kita, talenta kita diasah. Melalui pekerjaan kita diajar. Seperti perumpamaan talenta di dalam Injil Matius, saudara-saudara, dikatakan kita diberi modal oleh Tuhan. Kita ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 4 talenta, ada yang menerima 1 talenta mungkin saudara-saudara. Tetapi identitas kita itu bukan diletakkan kepada berapa talenta yang saudara dan saya dipercayai oleh Tuhan. Mungkin, dan talenta itu sebenarnya modal saudara-saudara. Talenta itu adalah modal. Bagi saudara-saudara yang lahir dari keluarga yang cukup, Tuhan telah memberikan talenta dengan saudara bisa sekolah, bisa memiliki pergaulan, saudara-saudara bisa pergi ada pendidikan untuk pada akhirnya saudara-saudara memiliki modal. Bisa jadi saudara adalah seorang yang diberi modal oleh Tuhan 5 talenta. Tapi bisa jadi ada orang yang mungkin diberi modal 1 talenta karena dia lahir dari keluarga sederhana. Untuk sekolah pun mengalami kesulitan. Untuk buku pun dia harus kreatif. Bisa jadi dari buku-buku yang lama dia kumpulkan lagi, dia jahit lagi supaya padanya dia bisa pakai. Tapi ada orang yang kemudian buku belum habis langsung buang dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara belajar tentang perumpamaan talenta, Tuhan tidak mengukur berapa talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka, tetapi bagaimana Tuhan mengukur bagaimana talenta itu dipakai, dikembangkan. Jadi jelas saudara-saudara, pekerjaan adalah alat Tuhan untuk saudara dan saya dibentuk, untuk saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan, untuk saudara dan saya melalui pekerjaan kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, saudara-saudara. Sehingga pekerjaan adalah bagian dari rancangan Tuhan, bukan untuk menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Pekerjaan bukan untuk menjadi rival dari Tuhan yang telah memberikan talenta kepada kita. Pekerjaan bukan menjadi rival saingan Tuhan, saudara-saudara. Ini harus diperdamaikan antara pekerjaan kita dengan Tuhan yang telah memberikan kita talenta, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara dan saya diajar untuk bisa mendelegasikan, supaya kita tidak kemudian benar-benar semua terhisap di dalam pekerjaan kita. Dan saudara-saudara, ketika saya renungkan ini, bahwa kalau segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita untuk kita kerjakan itu adalah bagian dari panggilan Tuhan di dalam hidup kita, maka saudara-saudara, nah ini mungkin hal yang praktis, tapi saya ingin mengajarkan ini sebagai bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang tua ajar ya, jangan buang makanan. Kenapa? Ya, mungkin dulu zaman susah ya, sehingga dulu untuk makan nasi aja wah setengah mati ya. Makanya bulgur ya, yaitu saya pun belum pernah lihat. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari perspektif pekerjaan. Untuk bahan-bahan makanan itu sampai di meja kita, ada banyak orang yang harus bekerja, betul kan? Petani bekerja. Dan kalau petani itu, saudara-saudara, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka beras yang kita terima
adalah buah dari kesungguhan orang lain. Dan dari sini saudara, sayur, makanan yang lain. Jadi ketika kita makan makanan itu, bukan karena saudara dan saya punya uang untuk bisa membeli makanan itu, tetapi itu adalah hasil pekerjaan dari orang lain. Dan kita sebagai orang percaya diminta menghargai pekerjaan orang lain. Dengan bagaimana saudara? Kalau saudara makan secukupnya. Amerika adalah salah satu negara yang banyak makanan terbuang luar biasa. Sementara di sisi yang lain ada begitu banyak homeless, orang-orang yang kekurangan. Ya, syukur Amerika punya semacam shelter ya. Di Indonesia belum ada, yaitu satu tempat. Satu kali teman saya pergi ke Amerika dan ternyata dia mengalami persoalan ekonomi. Ya, dia pergi ke sana untuk studi. Dan setelah studinya selesai, maka dia bingung, saudara-saudara. Dia cerita kepada saya, waktu itu saya kumpulkan kaleng-kaleng, ya, kaleng-kaleng bir, kaleng-kaleng ambil di tempat sampah. Ini teman dari Indonesia, ya. Kami hanya mendengar cerita glorinya, cerita kemuliaannya, kesuksesannya. Tapi waktu saya dengar itu, saudara-saudara, lalu kemudian saya dan anak saya terpaksa kami pergi ke shelter untuk mendapatkan free food, makanan yang gratis, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kembali bahwa kalau semua yang ada di sekitar kita itu adalah hasil dari pekerjaan, maka kita diminta untuk menghargai pekerjaan itu. Karena pekerjaan adalah alat Tuhan, saudara-saudara. Dan termasuk andai kata ada orang yang membersihkan rumah kita, kita perlu menghormati, menghargai mereka sebagai bagian mereka berjuang untuk keluarga mereka. Mungkin mereka belum kenal Tuhan seperti kita. Justru karena kita kenal Tuhan, maka kita harus melihat bahwa kita apresiasi apa yang orang lain kerjakan, saudara-saudara. Kenapa? Karena melalui pekerjaan kita semua dibentuk, saudara-saudara. Dan itu berarti kita diajak untuk menghargai semua pekerjaan, kecuali pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, seremeh apapun pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu adalah alat yang Tuhan berikan. Di sana ada panggilan. Pak, panggilannya gimana sih? Saudara-saudara, sederhananya saja. Ketika orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia ada panggilan untuk mempertanggungjawabkan keluarga. Makanya sebaliknya juga, kalau ada yang malas, kalau saudara-saudara ada pegawai, ada apapun yang malas, saudara juga harus didik supaya tidak malas, saudara-saudara. Supaya tidak malas, karena jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, pekerjaan Paulus berbicara bahwa kita semua itu bekerja dengan berpikir bahwa kita melakukannya untuk Kristus. Dan oleh karena itu, pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jelas diulang berkali-kali bahwa majikan kita yang sejati, bos kita yang sejati adalah Kristus. Satu kali ketika kami melakukan penjangkauan mahasiswa, ya, melakukan penjangkauan mahasiswa, ada mahasiswa dari Sati yang praktek di sini. Dan saya ingat ketika awal-awal pelayanan kampus ada games begitu, ya. Lalu saya jadi korban dari games itu, ya. Jadi kodok, lalu jadi kodok, saudara. Harga diri saya seperti jatuh, brak gitu. Kenapa? Karena di hadapan mahasiswa yang kalau di sana saya jadi rektor. Lalu sekarang mereka yang pimpin games ngerjain mungkin, ya. Ini kesempatan ini tuh ngerjain Pak Rektor begitu, ya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara,
Saya tidak merasa harga diri saya jatuh. Saya tidak merasa bagaimana, kenapa? Karena firman Tuhan telah mengajarkan kepada saya. Mungkin di Malang saya jadi rektor, tapi di sini saya jadi gembala. Di sini jadi gembala yang Tuhan berikan tanggung jawab ketika kita akan bergerak menjangkau mahasiswa. Saya dan Ibu Lili ngajak mahasiswa untuk kami pergi ke beberapa universitas, doa keliling, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena prinsip ini, bahwa dimanapun apa yang kemudian Tuhan berikan kita sebagai pekerjaan, kita lakukan seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saya melekatkan identitas saya dengan pekerjaan dan bukan dengan kepada siapa saya bekerja, maka saya tidak akan mau melakukan itu di hadapan mahasiswa saya, karena saya biasanya di sana justru saya yang menyuruh mereka, saya yang kemudian mengarahkan mereka. Tetapi di sini sebagai gembala, mereka adalah partner saya di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan. Adapun efek samping apabila ada yang mungkin belum bisa menempatkan diri, ya itu harus diluruskan saja. Tetapi saudara-saudara, saya sangat dibentuk ketika pertama kali saya melayani ke Surabaya. Pada awal-awal tahun 2014-2015 pindah. Kalau saudara ingat, dulu kita masih ibadah di Jalan Panglima Sudirman itu ya, Intiland Tower di sana. Lalu tengah minggu biasanya kita pakai rumahnya Henry untuk more di sana. Lalu waktu Henry mau menikah dengan Liana, kami mulai berpikir, wah ini pengantin baru, masa kita more di mereka ini ya. Jadi lalu kami coba cari rumah kontrakan yang kira-kira juga bisa dipakai untuk moment of restoration. Kita doa bersama-sama. Dan rumah kontrakan kami yang pertama di Villa Sentra Raya itu, saudara-saudara, kami beli kursi, yang kursi awal-awal itu, kursi kafe itu ya, saya beli kursi di Informa, lalu kemudian dipersiapkan untuk more. Dan saya ingat dengan tepat, ketika saya mempersiapkan ruangan untuk more itu, saya ngepel ya, waktu ngepel atur kursi, setelah ngepel atur kursi, waktu ngepel Ibu Lilit foto saya waktu ngepel. Saya seperti ketika ngepel ini, saudara-saudara. Saya biasanya di sana dosen meminta mahasiswa untuk kemudian bekerja, melayani, termasuk bersih-bersih gereja, itu sesuatu yang biasa. Tapi giliran saya sendiri melakukannya, itu seperti ada satu gejolak di dalam hati saya. Saudara-saudara, kadang-kadang pekerjaan kita itu menyebabkan kita kehilangan arah, bahwa sebenarnya apapun pekerjaan kita, ketika itu ditujukan kepada Kristus, lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan pada waktu saya ngepel itu, saudara-saudara, karena di Malang kami juga ada asisten rumah tangga, jadi ngepel bukan sesuatu yang biasa lagi, saudara-saudara. Tapi ketika saya lakukan itu, saya dibentuk sekali lagi untuk rendah hati, untuk tidak melekatkan identitas dengan apa yang dikerjakan, tapi untuk siapa kita mengerjakannya. Itulah identitas saudara dan saya. Untuk siapa kita mengerjakannya. Saya bersyukur di SAF ini. Saya tahu saudara-saudara di tempat saudara-saudara adalah seorang pemimpin. Pemimpin perusahaan, pabrik, di mana suara saudara didengar. Tapi saya ingat ketika satu kali kita Natal tahun 2018 kalau saya tidak salah. Ada beberapa di antara saudara yang menjadi tukang parkir. Dan kebetulan waktu itu hujan. Dan waktu saya melihat saudara-saudara memandu orang untuk parkir dan berkorban, saya sangat bangga dan bersyukur. Saudara mau meluangkan waktu untuk mengerjakan ini dan itu, main musik dan lain sebagainya. Saudara-saudara, lakukanlah dengan seluruh hati. Karena di sanalah saudara-saudara,
Sebenarnya pada akhirnya identitas kita itu bukan diletakkan kepada pekerjaan itu sendiri, tetapi kepada siapa kita bekerja. Dan kalau saudara mendisiplin diri untuk ini, saudara di dalam keadaan down atau dalam keadaan tinggi, saudara dan saya akan tetap stabil. Kita ketika diangkat tidak menjadi sombong, atau ketika kita jatuh kemudian kita kehilangan muka dan kita kehilangan harga diri. Ada waktunya kita pada posisi tidak baik-baik saja. Tetapi kalau saudara sejak dini mengenal Tuhan, melihat apapun yang engkau kerjakan itu dengan sepenuh hati karena untuk Tuhan, entah itu di atas atau di bawah, ego kita, harga diri kita tidak akan tercabik-cabik. Sebab kita tahu, seperti kata firman Tuhan, sebab Tuhanmu, yaitu ketika Paulus berbicara kepada majikan, itu juga Tuhan hambamu yang ada di sorga. Sehingga saudara, kita akan terbebas juga ketika kita menolong orang untuk seperti membangun image murah hati dan lain sebagainya. Ini waktu saya renungkan ini membebaskan kita semua. Saudara-saudara, karena Tuhan yang melihat kita. Yang berikutnya saudara-saudara, Yesus dan keluarga kita. Ini area yang kedua, di mana Injil yang merupakan kabar baik tidak bisa dilepaskan dari Yesus. Kalau saudara hanya menyampaikan kabar baik lalu ambil Yesus dari kabar baik, saudara bukan sedang memberitakan Injil. Misalnya, kita menolong orang tanpa satu kali memperkenalkan Yesus, that's not gospel. Itu bukan Injil. Itu kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi saudara, Yesus adalah inti dari Injil itu. Bukan kemudian kita dianggap pamrih, bukan. Sehingga kita seolah melakukan menolong orang lain supaya padanya mengenal Yesus ini dianggap pamrih. Tidak, saudara-saudara. Karena itu adalah Injil, kabar baik yang sesungguhnya. Berapa lama kita bisa menolong orang lain sampai kemudian orang itu mengalami transformasi hidup kalau tanpa Kristus di dalamnya? Kita pasti akan justru lelah dan justru kita akan kemudian orang tersebut bergantung kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Kristus adalah inti dari Injil itu sendiri. Nah, bagaimana Yesus Kristus itu dengan keluarga kita? Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ini ayat dasar kita. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang-orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ini kutipan dari hukum Taurat. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saudara-saudaraku, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4 Paulus berbicara tentang keluarga, di mana disampaikan di sini untuk anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi bukan ketaatan yang membabi buta, saudara-saudara. Ada pagar ketaatan itu. Ketaatan itu di dalam Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kalau orang tua minta kita mencuri, ya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Loh Pak, kita kan harus mentaati orang tua. Kalau itu tidak benar, maka kita perlu dengan hormat. Karena kata mentaati itu di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan. Ada koridor, ada batasannya di dalam Tuhan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan hormat kepada orang tua. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saudara-saudara, di sini saudara-saudara berbicara tentang, saya ingin lihat. Oke. Tentang ketaatan dan menghormati. Dan ayat-ayat yang berikutnya berbicara tentang, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini kenapa tidak disampaikan hai ibu-ibu, lalu bapaknya di mana gitu kan. Saudara-saudara, ini sekali lagi firman Tuhan itu kan dituliskan di dalam sebuah konteks budaya. Ya. Pada waktu itu bapak-bapak itu orang yang paling berkuasa di dalam keluarga. Ya. Bahkan anak itu dianggap aset. Jadi artinya dalam proses misalnya adopsi anak atau anak yang lahir, kalau bapak tidak menggendong dan menerima anak itu, maka anak itu bisa kemudian tidak jadi anak dari keluarga tersebut. Jadi yang disebut bapak-bapak di sini bukan hanya bermaksud khusus untuk bapak-bapak, tetapi ini berbicara tentang siapapun yang memiliki tanggung jawab di dalam keluarga untuk mendidik. Itu berarti bapak dan ibu, saudara-saudara. Tetapi dalam zaman itu bapak-bapak yang sepenuhnya itu ya, bapak-bapak yang sepenuhnya bertanggung jawab di sana. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bahasa yang asli berarti jangan bangkitkan amarah terus menerus. Jadi ada terus menerus. Nah, pertanyaannya, membangkitkan amarah anak-anak itu terus menerus itu seperti apa? Membangkitkan amarah terus menerus membuat kejengkelan, membuat kepahitan sebenarnya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang bisa membangkitkan amarah terus-menerus. Yang pertama adalah over disiplin. Over disiplin itu apa, saudara-saudara? Over disiplin atau disiplin yang berlebihan. Seorang penafsir surat Efesus menjelaskan bahwa Paulus melarang disiplin yang terlalu keras, tuntutan yang tidak masuk akal, penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, omelan yang tidak berdasar, dan kutukan terus-menerus, mempermalukan anak, dan segala bentuk ketidakpekaan terhadap kebutuhan anak. Semua itu yang kemudian disebut over disiplin. Jadi mendisiplin anak karena persoalan pekerjaan misalnya. Over, terlalu keras, tidak masuk akal. Sampai-sampai anak kemudian tidak paham mengapa begitu, sehingga menimbulkan luka-luka di dalam batin anak tersebut. Pukul, tak, 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 tak. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang tiap generasi ini beda-beda pendidikannya ya. Saya dididik keras sebagai anak pertama ya. Saya ingat satu kali saya dibangunkan dari tidur karena ada sekian ayam. Ayah saya pelihara ayam, ternak ayam, mati karena penyakit. Lalu saya dibangunkan dari tidur, lalu kemudian saya diminta untuk buang bangkai-bangkai ayam itu. Pagi-pagi ini masih di desa dingin, lalu ke sawah ya saudara-saudara, ke sungai begitu ya. Dan saya mengatakan masih bangun pagi, saya tidak mau apa yang dilakukan oleh ayah saya, saudara-saudara. Ya, ayah saya ambil sapu, tapi sebelum ayah saya pukul dengan gagang sapu, disiram air dulu. Apa begitu ya, saya gelagapan begitu ya saudara-saudara. Dalam hati saya
Dan akhirnya memang saya melakukan. Ibu saya coba tahan ayah saya untuk pukul sapunya, dan udah cukup. Lalu katakan kepada saya, "Wan, udah ikuti kata bapakmu ini." Oke, akhirnya sambil menangis sesenggukan ya saudara, saya bawa bangkai ayam tuh gitu ya saudara, pergi ke sawah, di pematang sawah gitu, kayak rasa nelangsa apa itu, nelongso apa itu, kayak aduh kasihan banget begitu ya saudara. Dan saya itu membekas saudara, itu membekas di dalam diri saya, sehingga kemudian saya bertanya, apa salah saya begitu ya? Kenapa tidak tunggu siang? Mungkin ayah saya marah karena banyak bangkai ayam yang mati. Bisa jadi dia itu merupakan pukulan untuk ayah saya. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Sehingga kegemasan ayah saya itu mendorong tanpa sadar untuk mungkin dia menghajar saya. Tapi ketika saudara-saudara saya besar, saya bertumbuh, saya melakukan pemberesan dengan orang tua. Tetapi hanya peristiwa itu saudara-saudara ya, saya bersyukur. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan sampai kita mendidik dan itu over disiplin, begitu keras sampai pada akhirnya anak tersebut kemudian karena marah tetapi kepada orang tua tidak bisa, maka kemudian dia muncul memperlakukan teman-teman yang lain dalam bentuk yang hampir sama. Kemarahan itu kemudian diluapkan di dalam bentuk pemberontakan. Yang pada masa tua, orang tua yang kemudian seperti dia memperlakukan balik kepada orang tua. Bukankah itu adalah amarah yang terus menerus, saudara-saudara? Jadi harus seimbang. Itu sebabnya di dalam pendidikan diajarkan untuk kalau kita marah dan lain sebagainya, pada akhirnya jelaskan kesalahan kita di mana. Karena kalau tidak dijelaskan kesalahan kita di mana, maka kita sebagai anak tidak paham dan selalu ada kemarahan dan tidak menyadari kesalahannya. Sebaliknya yang kedua, under disiplin. Nah, ini kadang-kadang perkembangan yang selanjutnya, jika Anda tidak disiplin secara pribadi untuk konsisten dengan anak-anak Anda, atau jika Anda takut ketidaksetujuan mereka sehingga Anda selalu mengalah dan memanjakan anak, itu adalah cara sempurna untuk membesarkan anak yang selalu marah. Sebaliknya juga ada orang tua yang kalau anaknya nangis atau anaknya tidak suka, tidak setuju, lalu dia bingung sehingga dia tidak konsisten. Dia tidak konsisten. Sebelumnya mengatakan jangan, tapi oleh karena kemudian desakan lalu ya udah nggak apa-apa. Saudara-saudara, ini juga menyebabkan anak-anak memiliki amarah yang terus menerus. Kenapa? Siapapun yang tumbuh dengan rasa berhak yang luar biasa akan marah kepada orang tua ketika dia dewasa. Begitu dunia tidak patuh kepada dia, dia juga akan menyatakan kemarahan yang sama kepada dunia. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang sulit diatur. Atau sebaliknya, amarah itu kadang-kadang menyebabkan anak kemudian menjadi karena terlalu dimanja ketika keluar di dunia yang keras ya. Yang tadi under disiplin, gak apa-apa. Sebaliknya ketika dia keluar, saudara-saudara, di dunia yang keras, dia kemudian tidak bisa sebagaimana kepada orang tuanya yang selalu mengikuti apa yang dia katakan, temannya, gurunya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Anak itu mengalami kemarahan karena dia tidak bisa menghadapi dunia. Sebab di rumah yang tersedia hanyalah kasur yang empuk, didikan yang empuk semuanya. Sekali-kali kita katakan gak boleh. Jangan.
Karena kita tahu itu tidak benar. Kita tahu tidak baik. Dan anak-anak, kadang-kadang ini pendidikan dunia modern itu mengajarkan, tugas orang tua mencintai dan mengapresiasi dan supaya anak bertumbuh sebagaimana dirinya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, bagaimana generasi yang kemudian dibentuk oleh konsep ini. Generasi yang begitu masuk dunia kerja, ditegur oleh atasannya, langsung baper, gak kerasan, cari kerja yang lain, cari kerja yang lain, cari kerja yang lain. Kenapa? Karena ada konsep yang seolah-olah anak biarkan menjadi dirinya sendiri, benar. Tetapi itu bukan dengan cara under disiplin, dengan cara kita memperbolehkan, dengan cara kita nggak konsisten. Saya ingat ketika anak-anak kami bertumbuh, Ibu Lili memberi peraturan. Mereka pada waktu itu suka main games gitu ya. Boleh main games hanya pada waktu weekend, hari Sabtu. Itu pun 2 jam. Kenapa? Karena anak perlu diajar untuk menunda kesenangan. Kalau saudara tidak yang punya anak, setiap kali anak mau senang apa, lalu diikuti, hati-hati. Satu kali anak saudara tidak bisa kontrol ketika ada sesuatu di dunia sana yang keras, yang tidak seperti yang mereka harapkan dengan cepat bisa mendapatkan kesenangan seperti dengan orang tuanya. Anak tersebut akan menjadi lembek. Anak tersebut tidak akan tough, tangguh. Bukan pejuang, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Konsep yang kemudian, jangan. Anak itu biarlah dia kita cintai, kita kasih, nanti akan jadi sendiri. Saudara-saudara, kita tumbuh di dunia yang berdosa. Keluhan sudah banyak. Karena ada orang-orang yang tumbuh jadi dewasa, tapi tidak bisa menunda kesenangan. Jadi penting saudara-saudara untuk mengatakan kamu boleh main game setelah kamu kerjakan PR ini. Supaya dia belajar kontrol. Karena begitu anak kita mampu mengontrol, kita sedang mendidik dia untuk menjadi dewasa. Ya. Nah ini saya pikir bisa dilanjutkan nanti. Ibu Lili menulis tesisnya adalah tentang disiplin anak, ya saudara-saudara, menulis tesis tentang disiplin anak, bagaimana mendisiplin anak. Mungkin satu kali ada kita parenting begitu ya, supaya saudara-saudara tidak terombang-ambingkan. Mari kita akan berdoa bersama. Iya. Ya, saudara-saudara, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Lili, ya, karena setelah ini saya ada acara pemberkatan nikah, ya. Tapi saya berharap bahwa firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua, bagaimana Injil itu mengubahkan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam mendidik anak. Saya tahu topik ini bisa dielaborasi lagi, lebih diperluas lagi. Saya berharap satu kali memang ada hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita mendidik anak kita, supaya saudara-saudara kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang tangguh menghadapi dunia ini, saudara-saudara. Karena kita orang tua yang mengenal Injil Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal setiap kami masing-masing ya Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman, Injil Yesus Kristus
adalah kabar sukacita, kabar baik bagi siapa saja. Dan karena itu kabar baik, ini menjadi kabar pengharapan bagi semua orang. Bagi kami Tuhan, bagi yang memiliki anak berkeluarga ataupun kami yang belum berkeluarga, melalui Injil Yesus Kristus, kami akan belajar untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Melalui Yesus Kristus kami diubahkan. Melalui Yesus Kristus, melalui Injil Yesus Kristus, kami akan menjadi orang-orang tua yang tangguh, orang tua yang dipakai Tuhan, memiliki kebijaksanaan untuk menuntun dan mendidik anak-anak kami. Demikian juga sebagai orang yang bekerja, kami juga akan dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan kami untuk membawa terang Injil Yesus Kristus di dalam keputusan-keputusan, di dalam prinsip-prinsip, di dalam nilai-nilai yang kami terapkan di dalam pekerjaan itu. Biarlah Roh Kudus, Engkau terus menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Lili, kita nyanyi harapanku. Harapanku Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita sekalian bangkit berdiri menyanyikan lagu ini yang merupakan pernyataan kita kepada Tuhan bahwa hanya Engkau harapan kami. Amin, Yesus. Diamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin, Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, yang akan menolong kami di dalam pekerjaan kami, agar kami boleh menjadi saksi dan terang-Mu ya Tuhan, di dalam keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang-Mu, kami dapat memancarkan kasih Allah untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami. Kami dapat menjadi teladan yang baik, bukan oleh karena kekuatan kami Tuhan. Kami hanya manusia biasa, tetapi Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami menjadi penolong dan pemimpin, menjadi sahabat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau-lah menjadi kekuatan kami dan pengharapan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan jikalau kami sedang menghadapi tantangan di dalam keluarga kami, mungkin di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami, atau hubungan kami dengan pasangan kami. Mari Tuhan Kau campur tangan, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat kepada kami. Karena sesungguhnya hikmat yang kami miliki adalah berasal dari takut akan Tuhan. Dan Kau akan menambah-nambahkan hikmat bagi kami yang meminta kepadamu ya Tuhan. Kau memberkati pekerjaan dari setiap jemaat ya Tuhan.
Jika mereka sedang menghadapi tantangan dalam pekerjaan, mari Tuhan Kau bukakan jalan keluar, sehingga orang lain juga boleh melihat bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Seluruh acara ibadah kami selanjutnya kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Henry. Ya, terima kasih, bersyukur jemaat bisa ketemu kembali ya minggu ini beribadah kembali. Bersyukur atas firman yang disampaikan Pak Agus tentang pekerjaan. Sebelumnya kita bersyukur kita hadir di sini, dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita untuk berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, bersyukur Tuhan atas firman yang Kau anugerahkan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin juga bersyukur dalam mengekspresikan syukur kami Tuhan. Kami ingin memberikan apa yang kami miliki Tuhan, melalui persembahan kami Tuhan, atau perpuluhan, apapun itu Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan hati kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, murnikan hati kami ketika kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Engkau layakkan Tuhan di tengah kelemahan kami, tapi kami ingin Tuhan agar Engkau murnikan, Engkau bentuk hati kami, agar persembahan ini bisa Engkau pandang Tuhan menjadi layak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini dalam nama-Mu. Amin. Persembahan bisa diberikan secara langsung juga ya, secara fisik, dan kalau rekening sekali lagi kita remind untuk rekeningnya jangan salah ya teman-teman. Sebelumnya kan rekening pribadi atas nama jemaat kita ya. Nah, sekarang sudah direvisi jadi nama gereja kita ya yang resmi. Sambil ini saya mau memberikan ayat renungannya di Pengkhotbah 4 ayat 17 dan Pengkhotbah 5 ayat 1. Berhati-hatilah kalau mau pergi ke rumah Tuhan, lebih baik pergi ke situ untuk belajar daripada untuk mempersembahkan kurban. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, mereka itu tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Berpikirlah sebelum berbicara dan jangan terlalu cepat berjanji kepada Allah. Dia ada di surga dan engkau ada di bumi, jadi berhematlah dengan kata-katamu. Ya, sekiranya ini memurnikan motivasi kita ya, kalau kita memberikan sesuatu kiranya itu rasa syukur, bukan karena kita sedang mau berikrar atau macam-macam lah. Intinya kita bersyukur saja dengan Tuhan sudah menganugerahkan kita segalanya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan persembahan dan atau perpuluhan. Kami bersyukur, gereja kami bersyukur bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman semua. Lalu kami ingin memberikan pengumuman ya, more setiap hari Selasa kami undang teman-teman untuk berdoa. Ya dulu itu ya kita dengar cerita Pak Agus ya, di mana perjuangan kita awal-awal membangun more itu ya secara rutin ya. Ya memang dulu Pak Agus cari rumah agak besar untuk demi kita more. Nah tapi kali ini dengan kita juga mau mengakomodir teman-teman yang nggak bisa datang secara offline ya, kita adakan juga online. More setiap hari Selasa ya 19.30. Lalu KTP kita tetap ada ya rutin ya, KTP Barat 1, Barat 2 di tempatnya masing-masing. Kalau Barat 1 agak berpindah-pindah ya rumahnya, kadang-kadang rumahnya Olive, ada rumahnya siapa lagi ya, Willy, Marisa, ada rumahnya siapa lagi kadang-kadang. Ya ada beberapa rumah, jadi kita bisa pindah-pindah. Kalau Barat 1, kalau Barat 2 biasanya fix di David. Lalu ada KTP Timur juga rutin, dan ada KTP Family yang kita juga sudah 3 kali lakukan ya. Sementara ini masih di rumah saya, rumah Ibu Katrina di Taman Internasional 1, F1 nomor 3. Ya bersyukur ya kita bisa bangun komunitas untuk teman-teman senior kita ya, atau orang tua kita. Ya kita undang juga para teman-teman untuk bisa juga undang orang tuanya ya, untuk datang ke KTP Family. Saya juga melihat ada ada mulai muncul relationship yang tulus, yang asli gitu ya. Jadi bukan hanya ketemu tapi sudah terbangun relationship. Nah, kita berharap teman-teman juga boleh mengundang orang tuanya atau mungkin ya rekan-rekannya yang sudah senior ya. Nah, juga ada Rise Up Community ya, setiap hari Sabtu ya, dipimpin oleh Raymond dan teman-teman di dalam setiap hari Sabtu ya, untuk para teman yang sudah kuliah.
Lalu ini kita jangan cepat-cepat pulang ya teman-teman. Ada yang memberikan berkat makanan ya. Ferry sepertinya ya. Ferry kan baru ulang tahun hari Kamis kemarin. Jadi dia memberikan kita berkat dengan makan. Jadi teman-teman bisa menikmati, ngobrol dulu di sini sebelum pulang. Ya itu aja sih pengumumannya. Terima kasih jemaat, rekan-rekan jemaat yang sudah hadir. Saya serahkan kembali ke Bu Lili. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat yang sudah hadir memberikan waktu yang terbaik untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, yaitu adalah suatu disiplin yang baik, disiplin rohani. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan kita yang kekal, bukan hanya di dunia ini. Kita juga mendapatkan benih-benih firman yang menguatkan kita, tetapi juga sampai kepada kekekalan di surga nanti. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya minta tolong Grace akan berdoa untuk menutup ibadah, berdoa untuk jemaat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Seminggu ke depan kita kiranya menjadi berkat ya buat mereka yang sakit, juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Juga berdoa untuk pernikahannya Merlin dan Stephen dan Merlin yang berlangsung siang hari ini. Ya Tuhan menolong agar semuanya berjalan dengan baik. Oke, dan saya akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sudah sampaikan melalui Pak Agus ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah untuk kami boleh ingat lagi Tuhan bahwa setiap pekerjaan kami Tuhan, kami mau melakukannya untuk Engkau ya Tuhan. Untuk semuanya, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap pekerjaan kami. Setiap mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh bantu kami, berikan kami hikmat, akal budi Tuhan, damai sejahtera, sukacita dalam kami melakukan segala sesuatunya, dalam segala keputusan yang kami ambil. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk seminggu ke depan ini Tuhan, segala apapun yang akan kami kerjakan, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu pun dalam keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang selalu bertata Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan Tuhan, Engkau yang jamah ya Tuhan, Engkau yang penuhi segala kebutuhan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan juga mau berdoa Tuhan buat pernikahan Stephen dan Merlin ya Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati semuanya boleh berjalan dengan lancar. Engkau berkati pernikahan ini Tuhan, Engkau boleh bertata di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Pernikahan yang penuh dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Engkau berkati kedua keluarga ya Tuhan yang merayakan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan, sukacita ya Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan. Engkau berikan kelancaran ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semuanya Tuhan yang terlibat dalam acara pernikahan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh tuntun semuanya ya Tuhan, boleh lancar, boleh penuh dengan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.